Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Kembali lagi dengan saya di KRPN TV channel. Kemarin malam itu ada saudara saya yang bertanya, tim saya, apa sih itu santet, dasar, ilmu santet tingkat dasar. Jadi menurut saya ilmu santet itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu santet tingkat dasar, ilmu santet tingkat menengah, dan ilmu santet tingkat tinggi. Kemarin dia tanya bahwa bagaimana sih atau apa sih itu ilmu santet tingkat dasar. Jadi sebelum itu saya akan kasih sedikit definisi bahwa ilmu santet itu menurut saya suatu ilmu atau suatu sarana yang biasa digunakan orang untuk balas dendam, orang yang iri, dengki terhadap kesuksesan ataupun kebahagiaan orang lain. Bisa juga ilmu ini disebut juga dengan ilmu hitam, karena memang kegunaannya untuk menyakiti jasmani maupun rohani orang lain. Jadi ilmu yang memang ya kejam, ilmu kejam, karena tidak sembarangan orang, tidak sembarangan oknum itu mau melakukannya. Hanya mereka-mereka yang memang mungkin memiliki rasa kebencian yang memang tidak kunjung terobati. Jadi mereka menggunakan sarana ini. Kalau dibilang dukun santet itu nggak ada. Itu dukun santet itu banyak. Kalau kalian ingin tahu itu banyak sekali. Tapi memang mereka tidak memproklamirkan dirinya sebagai tukang santet. Mereka lebih ke memproklamirkan bahwa dia itu seorang spiritual, seperti itu. Jadi kalau kalian percaya nggak percaya, ilmu itu memang ada. Dari sejak zaman dulu ilmu santet itu sudah ada. Sebenarnya pada dasarnya semua ilmu itu putih, semua ilmu itu baik, tergantung si pengguna. Kalau si pengguna menggunakan misalnya ilmu yang memang benar-benar tidak pernah digunakan untuk kejahatan, dia gunakan untuk suatu hal keburukan, ya itu akan masuk ilmu yang buruk seperti itu. Dan santet itu juga termasuk sebuah ilmu yang memang jarang bisa dikuasai orang, cukup sulit menguasainya. Kita perlu tirakat yang memang agak lumayan sangat sulit. Iya, bukan agak lumayan sih, memang sangat sulit. Memerlukan tirakat yang sangat luar biasa dan juga perjuangan gitu. Jadi kalau tanda santet tingkat dasar itu biasanya akan muncul bola api di atap rumah target atau si korban. Itu yang pertama. Yang kedua akan ada suara seperti suara kalau bahasa Jawa itu sauran pasir, piak, seperti itu di atap, di genteng, seperti itu. Dan antisipasinya adalah kalau si target itu tidurnya di lantai atau setengah meter lah dari tanah, itu insya Allah akan lolos dari santet tersebut. Ini untuk santet tingkat dasar ya, insya Allah akan lolos. Kali ini mungkin saya akan membahas santet tingkat dasar dan tingkat menengah. Kalau tingkat tinggi nanti tergantung request kalian. Kalau tingkat dasar itu biasa nyerang ke fisik, misalnya sakitnya sakit perut seperti itu, pusing, sakit kepala yang memang benar-benar sakit, seperti kayak ditusuk-tusuk jarum, seperti kayak di silet dan seperti itu.
itu termasuk santet tingkat dasar kalau sepengetahuan saya ya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf ya. Kalian bisa coret-coret untuk mengoreksi, karena saya juga masih belajar dan itu sebuah materi yang saya dapat waktu latihan ya, dasar. Nah itu yang didoakan biasanya di kening atau bisa juga di ubun-ubun, lalu di dada dan juga di perut. Itu kalau tingkat dasar itu yang penting benda yang dikirim oleh si dukun itu kita bisa keluarkan dari tubuh itu ya, seperti itu. Karena cara bekerjanya gini, si dukun itu akan misalnya santetnya paku ya, dari paku yang wujud itu akan dipindah ke alam gaib. Tetap saja itu wujudnya paku, tetapi dia tidak terhalang antara ruang dan waktu. Setelah jin tersebut mengirim kepada si target atau si korban, dimasukkan dalam tubuh, dan paku itu akan dikembalikan oleh si dukun tersebut ke wujud yang semula. Makanya ada orang yang mengobati santet itu keluar paku, keluar pecahan kaca, keluar silet dan lain sebagainya. Jadi ya mengobatinya hanya satu itu, kita keluarkan benda tersebut dari dalam tubuhnya. Udah, tinggal setelah keluar itu tinggal fase penyembuhan, pemulihannya. Dan kalau menurut saya santet tingkat menengah ini sedikit berbeda dari santet tingkat dasar. Kalau tingkat menengah ini menyerangnya ke rohaniah. Itu kalau menurut saya ya, rohaniah, misal ke jiwa, psikis dan lain sebagainya. Dan itu cara mengobatinya itu hanya satu, yaitu dengan si korban ingin menghilangkan pikiran tentang adanya ilmu santet itu, karena menyerangnya ke rohaniah. Mau diterapi seperti apapun, kalau dia itu meyakini, mempercayai adanya ilmu tersebut, adanya gaib, itu akan sudah disembuhkan. Jadi si korban itu harus menghilangkan, hilang total pikiran kepada adanya santet tersebut atau adanya jin tersebut. Jadi seperti itu. Satu pesan dari saya adalah, jika kalian belajar ilmu-ilmu seperti itu, ilmu spiritual ataupun supranatural, gunakanlah ilmu itu untuk kebaikan, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya dan satu tim itu lebih semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.